Oke, Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi di channel kita YouTube dan TikTok ya. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita kembali lagi dalam program. Dan sebelum melanjutkan video ini, saya Pastor Abial menyampaikan atau mengucapkan selamat hari Natal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2023 mendatang. Kiranya salam damai Natal dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas firman, ataupun saya ingin membekal kita semua menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita bersama, karena selama ini saya cukup sibuk merayakan Natal sana kemari, dan sehingga baru hari ini baru ada waktu secara khusus bagi saya untuk sharing tentang firman Tuhan untuk kita bersama, karena saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan melalui beberapa akun yang kita sudah bangun, seperti di akun YouTube PS Abia Channel dan juga akun TikTok kita PS Abia .cm ya. Oke, hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu datanglah ya, datanglah ya, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, tema ini adalah diangkat oleh Gereja Kemah Indonesia, Badan Pengurus Gereja Kemah Injil Indonesia, secara khusus sebagai subtema dari tema PGI kita pada tahun ini. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa pesan firman Tuhan berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam berkata, ayat 5 ya, mulai ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema PGI dan tema Gereja Kemah Indonesia merupakan tema yang sangat sulit bagi saya. Ya, saya harus berdoa dan belajar terus-menerus dengan tema ini supaya tema ini bisa disampaikan dengan baik, karena sangat sulit dan umum, harus membutuhkan pikiran yang ketat, seperti yang saya bilang, berpikir kritis, digali dengan baik, baru kita dapat arti daripada tema ini. Tapi ada satu kata yang menarik di situ, disebutkan Raja damai. Kalau Raja damai itu berarti Tuhan itu adalah sumber ya, sumber daripada damai sejahtera itu. Jadi kita ini adalah ada suatu masalah yang terjadi. Kalau ada damai berarti ada persoalan, ada masalah yang harus diselesaikan oleh Bapa, harus diselesaikan oleh Tuhan, antara saudara dan saya dengan Tuhan. Itu harus diselesaikannya. Sehingga dikatakan dalam ayat pertama, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri terhimpit itu. Artinya kata kesuraman itu menunjukkan ada masalah, ada persoalan, ada hal-hal yang tidak beres antara kehidupan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah.
Di mana letak masalah itu terjadi di dalam Kejadian pasal 3, ketika manusia jatuh dalam dosa akibat karena ketidaktaatan manusia, satu orang manusia kepada perintah Tuhan, maka semua manusia dikatakan dalam Roma telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya seluruh gambar Tuhan Allah yang ada pada diri kita yang kudus dan berkenan itu menjadi hilang sekejap, hancur, terputus oleh karena akibat ketidaktaatan. Dan kita adalah orang yang bermasalah, orang yang harus diperbaiki, orang yang harus ditebus, orang yang harus diangkat kembali, dibereskan kembali dengan caranya Tuhan. Dan cara kita tidak dapat untuk membereskan semua persoalan itu hanya melalui misi penyelamatan Tuhan. Dalam bagian firman ini menjelaskan tentang nubuatan bahwa misi penyelamatan Tuhan itu akan segera tergenapi melalui Putra Natal. Jadi Allah berinisiatif, tinggalkan kebesarannya, tinggalkan kemuliaan tatahnya, lalu dia memiliki kerendahan hati menjadi sama seperti manusia, tapi dia tidak berdosa. Supaya apa? Tuhan bisa mengkontekstualisasi, berbaur, bisa bergaul dengan manusia. Dengan demikian dia bisa menebus umat manusia. Inilah satu-satunya cara Tuhan untuk menebus kita kembali. Cara Tuhan untuk mendamaikan kita, menyambung kembali, mendamaikan hubungan yang rusak antara Allah pribadi kita dengan pribadi Tuhan. Yang paling penting diingat di sini adalah hubungan itu yang paling penting di antara Allah dengan saudara. Oleh karena dosa yang menghimpit, kita tidak dapat membangun hubungan dengan Tuhan lagi karena terputus oleh karena dosa. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan semuanya didamaikan oleh darah Tuhan, darah Kristus. Dengan cara Tuhan, akhirnya sekarang kita bisa berhubungan kembali dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam kesempatan ini sebagai hamba Tuhan mengingatkan, mari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan yang intim, yang akrab, artinya hubungan yang berkenan, hubungan yang sesuai dengan firman, hubungan yang kehidupan yang akrab dengan Tuhan. Hormat, takut akan Tuhan, itulah hubungan yang dibangun. Semua yang kita lakukan itu hanya Tuhan yang mengontrol hidup kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Ingat, ini yang penting ialah masalah hubungan itu harus dibangun dengan Tuhan. Supaya apa? Kita dapat hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak, hidup di dalam rencana Tuhan. Oleh itu bangunlah sekali lagi pesan firman Tuhan ini, hubungan kita dengan Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu Natal sudah membereskan hubungan yang rusak, hancur itu, yang hilang itu sudah dikembalikan oleh Tuhan. Sekarang tinggal tergantung kita. Oleh itu bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan sesama, kerabat, teman, bapak kita, keluarga, siapapun. Mari kita bangun, sebab hubungan itu paling penting. Ingat itu baik-baik. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.